Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zuraza Irfana dari Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal kuis Fisika Komputasi 2 tahun 2023. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama yaitu perbedaan dari metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan dari kedua metode ini baik secara matematis maupun fisis. Dan yang kedua yaitu lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit, baik dalam kasus parabolik seperti persamaan Laplace dan Poisson maupun dalam kasus hiperbolik yaitu dalam persamaan gelombang. Nah, dalam kasus hiperbolik ini biasanya dapat diselesaikan menggunakan metode eksplisit dan implisit. Apabila perhitungan langsung terhadap variabel terikat dapat dilakukan dalam besaran yang diketahui, maka perhitungan tersebut dikatakan eksplisit. Kemudian, ketika variabel-variabel terikat ditentukan oleh kumpulan persamaan yang berpasangan, maka dan diperlukan matriks maupun teknik iteratif untuk mendapatkan suatu solusinya, maka metode numerik ini biasanya dikatakan sebagai metode implisit. Nah, dalam dinamika Hafnida komputasi, persamaan yang mengaturnya itu bersifat nonlinier dan jumlah variabel yang tidak diketahui biasanya sangat besar. Dalam kondisi ini, persamaan yang dirumuskan secara implisit hampir selalu diselesaikan dengan menggunakan teknik iteratif. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode eksplisit untuk persamaan gelombang. Nah, dalam metode eksplisit ini tuh kita misalkan terdapat sebuah batang lurus, Oke, di mana di sini merupakan kita namakan ujung A dan di sini kita namakan ujung B. Kemudian batang lurus ini memiliki panjang sebesar L. Nah, jika sebuah elemen batang logam yang panjang dan tipis ini dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka ujung yang lain juga akan tetap. Maka dapat diturunkan suatu persamaan untuk memprediksi panas atau temperatur yang merambat pada batang dari ujung A maupun sampai ujung B dalam suatu interval tertentu, yaitu bergantung pada delta T. Dengan menghubungkan prinsip keseimbangan input sama dengan output sama dengan panas yang diserap, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk Qx itu dikalikan dengan delta Y, dikalikan dengan delta Z, dikalikan dengan delta T, minus Q dikalikan X plus. Ini delta T dikalikan dengan delta Y, kemudian juga delta Z dan delta T. Itu sama dengan delta X dikalikan dengan delta Y, dikalikan dengan delta Z, kemudian rho dikalikan C delta T. Nah, dalam persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian dari persamaan 1 ini kita juga akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi untuk Qx itu dikurang dengan Qx plus delta T
merupakan sama dengan per delta X ini sama dengan rho C delta T per delta T. Oke, maaf di sini maksudnya delta T besar terhadap suhu. Dari persamaan ini kita juga dapat bahwa doki per do X itu sama dengan rho C dikali dengan do T terhadap suhu, kemudian dibagi dengan do T waktu. Dan dari hukum konduksi panas Fourier, maka dihasilkan juga persamaan konduksi panas. Nah, bagaimana persamaan konduksi panasnya yang terbentuk? Itu sebagai berikut. Di mana do T per do T ini sama dengan K dikali do kuadrat T per do X kuadrat. Nah, dari persamaan 4 ini, kita tahu bahwa T besar ini merupakan suatu temperatur, dan K di sini ini merupakan koefisien konduktivitas, dan T adalah waktu. T ini merupakan waktu, oke sorry, ini itu terhadap suhu. Oke, T yang bawah ini merupakan waktu, dan untuk nilai X-nya ini merupakan jarak atau ruang. Dari persamaan ini itu, maka berlaku untuk daerah syarat batasnya, yaitu sebagai berikut. Untuk syarat batas, maka ketika pada T X, 0 ini itu sama dengan Fx, maka ini 0 kurang dari X kurang dari sama dengan L. Kemudian ketika pada kondisinya itu T sama dengan 0, T, maka G0T ini tuh di mana 0 kurang dari T kurang dari sama dengan tau. Dan yang terakhir, T kurang T pada kondisi L, T, maka G1T-nya itu sama dengan G1T, di mana 0 kurang dari T dan kurang dari sama dengan tau. Nah, dari persamaan ini, kita tahu bahwa Tx0 pada kondisi awal, dan sedangkan G0T dan G1T ini adalah kondisi batasnya. Dengan menggunakan metode eksplisit, maka dapat diturunkan dalam ruang dan waktu dan didekati dalam bentuk sebagai berikut. Misal di sini tadi ada T, X, T itu sama dengan TI, ini merupakan suatu pendekatan, maka do T di mana fungsi X, T per do T itu sama dengan TI N plus 1 minus TIN. Dan untuk kita dapatkan do kuadrat T X, T per do X kuadrat ini sama dengan TI plus 1 pangkat N minus 2TIN plus TI minus 1N per X pangkat 2. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, maka di sini juga kita peroleh sebagai berikut. TI N plus 1 minus TI N ini per delta T itu sama dengan KI T N 1 I plus 1 ini merupakan minus 2 TI N plus TI minus 1 N per X kuadrat. Ini ada deltanya. Kemudian TI
N plus 1 sama dengan TI N plus KI delta T per delta X kuadrat dikalikan dengan TNI plus 1 minus 2 TI pangkat N. Ini 2 TI pangkat N minus 2. Oh, sorry. Ini di jumlah TI minus 1 pangkat N. Nah, dari penyelesaian ini menggambarkan bahwa jaringan titik hitungan dalam bidang X sampai T, jarak antara titik hitungan atau panjang biasnya adalah delta X sama dengan L per M. Dan dengan M adalah jumlah biasnya, sedang interval waktu hitungan adalah delta T. Jadi delta T ini merupakan interval waktunya. Nah, dari persamaan yang telah kita peroleh ini, jadi sebentar. Nah, persamaan yang kita peroleh ini merupakan kondisi batas di kedua ujung batang. Kemungkinan untuk menghitung TI pangkat N plus 1 ini tuh sama dengan di mana I sama dengan 1,2. Jadi di sini untuk menghitung ini tuh I-nya sama dengan 1,2, sampai M minus 1. Di mana M-nya tadi itu merupakan jumlah bias. Jadi M ini merupakan jumlah bias. Dan berdasarkan untuk nilai TIN, jadi nilai TIN-nya itu sama dengan di mana I-nya itu sama dengan 1,2 sampai dengan M. Nah, pada awal hitungan, nilai T dari temperatur TI 0 itu diketahui sebagai kondisi awal. Jadi, untuk kondisi awalnya itu TI pangkat 0. Nah, ini merupakan kondisi awal. Nah, dari nilai awal tersebut dan kondisi batas dapat dihitung nilai T di sepanjang logam, yakni ketika I sama dengan 1, 2, sampai dengan M pada waktu berikutnya. Dan nilai yang telah dihitung tersebut digunakan untuk menghitung TI, di mana I-nya itu dimulai dari 1, 2, yang ini 2, 1, 2, sampai dengan M. Nah, untuk waktu berikutnya lagi. Prosedur hitungan ini tuh diulangi lagi sampai akhirnya didapat TI di mana I sama dengan 1, 2, sampai M untuk semua nilai waktunya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai metode implisit dalam persamaan gelombang. Oke. Sebentar, ini mau saya ganti warna dulu. Oke. Nah, dalam metode implisit ini tuh turunan kedua U terhadap X, misalkan kita tulis dengan UX, X dapat dihampiri oleh pusat orde kedua dengan pendekatan Dirac-Taylor. Nah, jadi di metode implisit ini, misalkan kita punya fungsi U ya, fungsi U terhadap X. U terhadap X. Nah, misal turunan kedua dari U ini itu kita misalkan dengan UXX. Maka kita dapat pendekatan Dirac-Taylor sebagai berikut. Semisal U itu sama dengan U dengan X plus delta X, T plus delta T, dan U ini X minus
delta X, T minus plus delta T, maksud saya plus, nah di sekitar sumbu X, maka kita peroleh untuk turunan keduanya, berarti tadi kan kita misalkan sebagai UXX, berarti di sini kita dapat fungsi sebagai berikut. U untuk XX, berarti ini turunan keduanya, UXX terhadap I, TJ, jadi fungsi X dan fungsi T sama dengan U, ini ini J, plus 1, ini I plus 1, minus 2 UI, J plus 1, plus U 1, ini I minus 1, kemudian di atas ini pangkat J plus 1 per X kuadrat. Ya, dengan skema implisit, maka fungsi dari variabel UXT ini dan turunannya terhadap waktu dan beda pusat terhadap ruang didekati dalam bentuk sebagai berikut. Jadi, untuk bentuknya ini kita peroleh sebagai berikut. Untuk UI pangkat J plus 1 itu dikurang dengan UI pangkat J per delta T sama dengan K dikali dengan UI plus J pangkat U plus 1, maksud saya pangkat dengan J plus 1 dikurang dengan 2 I J plus 1 plus U J minus 1 J plus 1. Oke, sorry, ini maksud ini I. Ini di sini I dibagi dengan delta X kuadrat. Di sini juga delta. Karena dia bergantung terhadap posisi juga. Nah, persamaan ini, sebentar, ini saya kecilkan dulu. Nah, untuk persamaan ini itu kita dapat tulis juga seperti ini. Jadi 1 per delta T itu dikali dengan UI pangkat J plus 1 minus UI pangkat J itu sama dengan K dikali dengan 1 per X kuadrat dikali dengan UI plus 1 dipangkatkan J plus 1 minus 2 UI pangkat J plus 1 plus UI minus 1, ini pangkat J plus 1, nah, ditutup kurung. Jadi persamaan ini bisa kita tulis juga seperti ini. Oke. Karena kita udah dapat persamaan ini, maka yang selanjutnya yaitu kita juga dapat tulis sebagai ini. UIJ, kita peroleh dari persamaan ini berarti kan seperti ini. UIJ, UI pangkat J itu sama dengan minus K dikalikan dengan delta T per delta X kuadrat dikali dengan UI plus 1 J plus 1, ini U, itu dikurang dengan 2 UI pangkat J plus 1 ditambah UI minus 1 pangkat J plus 1 ditambah UI J plus 1. Sehingga ini kita hitung biasa menggunakan aljabar biasa, kita peroleh UIJ pangkat J, sebentar, UI pangkat J itu sama dengan minus K dikali dengan delta T per delta X kuadrat dikali UI plus 1 dipangkat J plus 1 dikali dengan ditambah dengan 1 plus 2K dikali delta T per delta X kuadrat dikali UI pangkat J plus 1. Kemudian ini merupakan perkalian aljabar biasa. Jadi ini dikali ini, kemudian ini juga dikali ini, dan yang terakhir ini dikali ini. Sehingga yang terakhir ini kita peroleh minus K dikali delta T per delta X kuadrat dikali dengan U I minus 1 J plus 1. Nah, kemudian kita misalkan
Nah, kita kan sudah dapat persamaan seperti ini. Maka selanjutnya kita misalkan, kita untuk menyederhanakannya, kita misalkan AI itu sama dengan minus K delta T per delta X kuadrat. Kemudian untuk nilai BI-nya, kita misalkan sebagai 1 plus 2K dikali delta T per delta X kuadrat. Dan untuk CI-nya, kita misalkan minus K ini dikali delta T per delta X kuadrat, kita misalkan sebagai CI. Sehingga untuk persamaan ini yang kita peroleh tadi, ini bisa ditulis secara sederhana. Atau kita perpendeklah istilahnya. Berarti UIJ, UI pangkat J itu bisa ditulis CI U, kemudian ini 1 I plus 1, ini J plus 1 plus BI U dikalikan dengan U1 UI dipangkatkan J plus 1 ditambah AI UI minus 1 J plus 1. Nah, dari persamaan di atas ini kan kita peroleh yang lebih simple kan, seperti ini. Nah, di mana nilai I-nya ini itu dimulai dari 1. Jadi I-nya ini, oke, I ini tuh sama dengan 1. Terus, sorry, karena ini I-nya pangkat, berarti ini dimulai dari angka 2, kemudian 3, hingga N. Dan untuk nilai J-nya itu dimulai dari 1, 2, sampai M. Dan nilai UI J pangkat 1 itu tidak diketahui besarnya, sehingga untuk UI J ini diketahui besarnya kan diasumsikan sebagai N, bahwa I itu sama dengan 2,3 sampai N, dan diperoleh seperti ini. Sehingga diperoleh U2J itu sama dengan C1 U3 J plus 1 plus B1 U2 J pangkat 1 plus A1 U1 1 plus ini berarti J, karena ini dipangkatkan, ini U-nya pangkat 1, berarti ini J plus 1. Oke. Nah, kita sudah bahas dua metode, yakni metode eksplisit yang pertama tadi, kemudian kita juga sudah bahas untuk metode implisit. Selanjutnya yaitu tadi yang kita bahaskan secara matematisnya lah. Secara fisiknya bagaimana? Pada masalah fisika dasar yang melibatkan perambatan gelombang, tekanan dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara metode implisit dan eksplisit. Jadi semisal seperti ini. Ini kita untuk menjelaskan secara fisiknya kita gunakan perambatan. Oke, kita gunakan warna lain, misal ini. Kita gunakan permisalan pada perambatan gelombang. Bisa. Oke. Misalnya kita gunakan dalam perambatan gelombang tekanan.
Ya, di sini untuk kita memaknai makna fisisnya, maka kita gunakan bukan istilah, tapi kita asumsikan pada peristiwa perambatan gelombang tekanan. Nah, untuk menggambarkan perambatan gelombang tekanan ini itu bisa menggunakan metode implisit dan eksplisit. Kita bayangkan ya, untuk peningkatan tekanan ini diterapkan pada salah satu ujung pipa organa yang tertutup dan pada ujung lainnya. Kita tahu bahwa gelombang tekanan akan bergerak ke bawah pipa dan dipantulkan pada ujung yang tertutup. Dengan waktu yang cukup, gelombang tekanan akan bergerak bolak-balik di dalam pipa berkali-kali sebelum berdistribusi. Tekanan mencapai nilai konstan yang diterapkan pada ujung terbuka. Jadi kita misalkan di sini itu, sorry, nah, di sini dalam perambatan gelombang ini, misal kita analogikan pada pipa organa. Pipa organa dengan salah satu ujungnya itu tertutup. Jadi salah satu ujungnya terbuka dan ujung lainnya itu tertutup. Jika yang diinginkan ini adalah hasil kondisi yang tunak, maka skema solusi implisit dengan banyak redaman gelombang tekanan harus menggunakan sebagai kondisi tunak dapat dicapai secepat mungkin. Nah, dalam hal ini, tentu redaman yang dimasukkan dalam metode iterasi implisit ini yaitu relaksasi yang kurang sangat diinginkan. Sebaliknya, jika gelombang tekanan atau transien ingin diselidiki, maka kita menginginkan jumlah redaman numerik yang paling sedikit sehingga banyak pantulan gelombang dapat diikuti secara akurat. Nah, situasi ini paling baik ditangani dengan metode solusi eksplisit tentunya. Nah, dalam metode eksplisit ini tuh memerlukan ukuran langkah waktu yang membatasi kemajuan langkah tekanan hingga kurang dari 1 sel komputasi per langkah waktu. Namun pembatasan ini terkait dengan keakuratan karena sebagian besar persamaan perbedaan hanya melibatkan besaran dari sel tetangganya. Maksudnya ini dari setelahnya seperti itu. Kemudian gelombang tekanan yang merambat lebih jauh dari 1 sel ke sel waktu langkah lain, kemudian kita juga bergerak ke wilayah yang tidak memiliki pengaruh tertentu terhadap tekanan. Nah, hal ini tentu tidak realistis kan secara fisik, tapi juga menyebabkan ketidakstabilan numerik. Jadi untuk metode implisit ini di sisi lain ini memasang semua sel bersama-sama melalui solusi berulang yang memungkinkan sinyal tekanan ditransmisikan melalui jaringan. Harga yang harus dibayar untuk mengkomunikasikan sel-sel terletak berjauhan ini adalah redaman dan penghalusan gelombang tekanan yang disebabkan oleh relaksasi yang kurang diperlukan untuk menyelesaikan persamaan berpasangan. Kemudian pilihan apakah metode implisit atau metode eksplisit yang harus digunakan pada akhirnya tergantung pada tujuan komputasinya. Jadi tujuan kita untuk hasil outputnya seperti itu. Ketika keakuratan waktu penting, maka metode eksplisit ini menghasilkan akurasi yang lebih besar dan upaya komputasi lebih sedikit dibandingkan dengan implisit. Karena di sini kan banyak persamaan dalam metode implisit itu kan tadi kita peroleh lebih panjang kan di sini. Langkah-langkah dalam metode implisit ini lebih panjang sehingga program otomatis persamaan yang kita mau gunakan dalam metode numerik juga akan semakin panjang sehingga ketika di run kapasitasnya tuh makin besar seperti itu. Dan untuk metode eksplisit maka tentu lebih sedikit atau lebih ringan saat di run karena persamaan yang digunakan di sini tadi juga relatif sedikit. Namun metode implisit ini tuh dibandingkan dengan metode eksplisit itu lebih akurat. Karena persamaan yang kita pakai tadi kan juga banyak kan. Kita juga menggunakan beberapa istilah-istilah yang
memudahkan untuk analogi yang memudahkan untuk dalam metode implisit. Sehingga untuk menjawab pertanyaan nomor 2, sebentar di sini. Kita perbesar dulu. Nah, ini. Jadi untuk menjawab soal nomor 2, lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit, baik dalam kasus parabolik, dalam persamaan Laplace maupun Poisson, dan dalam kasus hiperbolik, yaitu dalam persamaan gelombang. Jadi jika kita lihat dari pembahasan kita tadi, baik dalam melalui matematis, perhitungan matematis maupun secara fisis, diperoleh bahwa metode implisit ini lebih akurat daripada metode eksplisit. Yang pertama, karena tadi metode implisit ini banyak karena dalam metode implisit ini persamaan yang digunakan juga lebih kompleks daripada persamaan yang digunakan dalam metode eksplisit. Jadi, menurut analisis tadi, dalam menyelesaikan persamaan gelombang, metode implisit ini dinilai lebih akurat daripada metode eksplisit. Namun, di samping itu tentu kita juga harus tahu apa tujuan kita, goals kita untuk keluaran output yang kita inginkan dalam mencari solusi pada persamaan gelombang, karena ini sangat penting juga dalam menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya bahas mengenai metode eksplisit dan metode implisit untuk persamaan gelombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.